Baik, Bapak Ibu, tes. Oh, malah mati. Loh, wah mati mana? Astagfirullah. Belum ya. Baiklah Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, yang menjadi buah iman adalah yang pertama Bapak Ibu sekalian, kita merasakan adanya perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu merasakan enggak kalau Allah Subhanahu wa ta'ala melindungi kita di dalam keseharian, di sepanjang hidup kita? Nanti Bapak Ibu bisa mengajukan pertanyaan itu kepada diri masing-masing. Tapi mohon izin Bapak Ibu sekalian, saya membacakan satu ayat. Yata nanti bisa dicek di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ingatlah bahwasanya yang namanya wali Allah, orang-orang beriman yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada rasa takut pada diri mereka, dan mereka tidak pula bersedih hati. Bapak Ibu, di dalam perjalanan hidup apakah juga begitu? Kalau iya, berarti ada tanda-tanda buah dari keimanan. Maka kemudian disifati Bapak Ibu sekalian, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Lah orang-orang yang kemudian dilindungi oleh Allah, tidak merasa takut, juga tidak merasa bersedih, mereka itu adalah alladzina amanu, ya wong-wong sing padha iman, wa kanu yattaqun, dan mereka bertakwa. Maka Bapak Ibu sekalian, orientasi daripada ibadah puasa juga klop dengan ini, maksud ini, di mana Al-Baqarah 183 ya. Di situ bunyinya yang terakhir adalah la'allakum tattaqun. Dan nanti Bapak Ibu sekalian juga bisa lihat di dalam Quran surat Al-Baqarah ayatnya 257, sudah hampir selesai daripada surat Al-Baqarah ya Bapak Ibu. Di sana Allah Subhanahu wa ta'ala nyatakan, Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah ya Allah, waliyul ladzina amanu, melindungi mereka orang-orang yang beriman. Dalam bentuk apa? Kayak apa perlindungannya? Yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur, mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Jadi bersyukurlah Bapak Ibu sekalian, ketika iman itu ada di dalam diri kita, ketika kita bisa melihat bahwa hidup enggak hanya berhenti di sini, akan ada kehidupan yang lain setelah kehidupan di sini, ya. Orang sana menyebut hereafter, ya ta? Maka ada konsekuensi dari apa yang kita lakukan di sini, yang kemudian di sana kita masing-masing akan menerimanya. Tentu saja dengan sesuai dengan apa yang kita upayakan. Nah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Nah, kegelapan ini dalam bentuk apa? Kegelapan dalam bentuk kekufuran.
Jadi Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kita dari gelapnya kekufuran itu menuju cahaya keimanan. Allah mengangkat kita dari gelapnya kebodohan menuju cahaya ilmu. Allah mengangkat derajat kita dari kegelapan maksiat menuju cahaya ketaatan. Juga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita dari kegelapan lalai menuju kepada cahaya sadar. Sadar nek awake dhewe iki manungsa. Sadar nek awake dhewe makhluk. Ya, mboten saged napa-napa kecuali atas izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu sekalian, dahulu masyarakat kita ada ungkapan sing bejo, sing eling lan waspada. Dan itu maksud kita orang-orang yang Islam adalah iman. Anek randuwe iman ya wassalam. Yang nomor 2 Bapak Ibu sekalian, apa yang menjadi buah iman itu? Yang kedua adalah memperoleh kemenangan berupa ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa cek di dalam Quran, suratnya surat At-Taubah 71 sampai dengan 72. Nah, Bapak Ibu sekalian, di situ orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, masing-masing menjadi pelindung. Jadi kalau terhadap sesama orang beriman, Bapak Ibu sekalian, ya harus mau melindungi. Dan itu ciri khas Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Misinya adalah mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Itu jelas Bapak Ibu. Maka ketika ada saudara kita yang mengajak kepada kebaikan, itu berarti mengajak kita kepada keselamatan. Kok kita ada di dalam atau mendekati kemungkaran, terus ada saudara kita dengan tulus mengingatkan kita, berarti saudara kita ini mau ngajak kita selamat dari dosa. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi orang-orang beriman ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik Bapak Ibu sekalian. Yang ketiga adalah yang namanya sempurnanya iman itu bisa menahan seseorang dari masuk neraka. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau ada keimanan yang kita perjuangkan sekuat tenaga, bahkan sampai titik darah penghabisan, itu yang justru menjadi stempel pertanda buat kita bahwa diri kita memang konsisten dengan keimanan. Ya. Jadi jangan sampai Bapak Ibu sekalian keimanan ini luntur oleh apapun. Oleh sebab hidup kita ini banyak ujian, banyak cobaan, banyak godaan. Jadi begitulah Bapak Ibu sekalian. Yang keempat Bapak Ibu, buah daripada keimanan adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghalangi orang-orang yang beriman dari perkara-perkara yang dibenci. Jadi Bapak Ibu sekalian, di dalam kehidupan ini ada perkara-perkara yang dilarang. Mendekati saja tidak boleh. Maka ada satu ayat yang mendekati saja tidak boleh, itu tentang apa Bapak Ibu sekalian?
Di sana Qur'annya bilang wala taqrabuz zina. Mendekati saja tidak boleh. Nah itu. Nanti Bapak Ibu sekalian, ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan yang namanya buah daripada iman itu adalah Allah menahan orang-orang yang beriman dari perkara yang dibenci. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa cek di dalam Quran surat Al-Hajj ayatnya 38. Kata Allah, innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Jadi Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala menjauhkan, menyelamatkan orang-orang beriman dari perkara-perkara yang dibenci, yang bisa mendatangkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu sekalian masih ingat bagaimana ada seorang utusan yang kemudian pada waktu itu oleh sebab pergi meninggalkan kaumnya, maka kemudian Bapak Ibu sekalian, Allah kemudian karena ini utusan, Allah selamatkan. Oleh sebab ketika berada di perutnya ikan yang besar itu, ya, karena dia dilempar dari kapal karena mau tenggelam, karena satu orang ini setelah diundi harus dilempar, maka rupanya ini adalah utusan, maka mau nggak mau dilempar. Tetapi ketika kemudian di dalam perut hewan ikan itu, maka kemudian doanya adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Nah, karena utusan Bapak Ibu sekalian, berdoa itu ya diijabah. Nah, kita orang-orang beriman tentu saja Bapak Ibu sekalian, ya kalau berdoa jangan sampai ada keraguan. Wah, aku nggak yakin dongo iki. Wah, lawang mau berdoa saja sudah nggak yakin, berarti ada masalah dengan keimanan. Orang-orang yang beriman Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, ketika berdoa dia mesti yakin bahwa doanya bakal diterima. Perkara mau dibayar cash oleh Allah atau diambil besok, dirapel ketika di sana, itu urusan Allah. Nah, gitu. Lebih lanjut Bapak Ibu sekalian, yang selanjutnya buah daripada keimanan Bapak Ibu, yang kelima adalah iman ini ternyata bisa mengantarkan kepada kehidupan yang baik di dunia dan juga di akhirat. Mari kita cek Bapak Ibu sekalian, Qur'annya mengatakan na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Itu surat An-Nahl ayatnya 97. Jadi Bapak Ibu sekalian, rupanya Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang beramal soleh, laki-laki atau perempuan, sementara dirinya itu beriman, maka Allah kasih hidupnya itu hidup yang baik. Ya, hidup yang baik itu yang bagaimana Bapak Ibu sekalian? Hidup yang baik itu adalah hidup yang di dalam kehidupan seorang mukmin, ya, dia bisa memperoleh dari usahanya itu rezeki yang halal, lagi thayyib. Nah, berapa banyak Bapak Ibu sekalian orang yang bekerja ternyata susah mencari rezeki yang halal. Jadi memperoleh rezeki yang halal ini adalah indikator orang hidup baik. Hidup baik menurut Allah Subhanahu wa taala.
Termasuk pertanda hidup yang baik Bapak Ibu sekalian, ada qanaah di dalam diri, yang menerima, sikap menerima terhadap pandum saking Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada rasa bahagia menjalani hidup. Jadi baru dikasih hidup aja Bapak Ibu sekalian sudah bahagia karena sadar kalau yang ngasih hidup ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus Bapak Ibu sekalian, hidup yang baik ini kayak apa lagi? Hidup yang baik adalah yang bisa merasakan nikmatnya ibadah. Jadi ketika hidup di dunia ini Bapak Ibu sekalian, ibadah apapun bentuk ibadahnya, mau yang mahdoh atau yang ghairu mahdoh, bisa merasakan nikmat, tidak merasa terpaksa. Ya, kalau terpaksa ini berat Bapak Ibu sekalian. Allahu Akbar, wabot gitu raus ini. Dan tentu saja Bapak Ibu sekalian, indikator orang yang hidup baik menurut Allah adalah ada upaya taat. Dan ketika melakukan taat itu berlapang dada. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita ini beramal di dalam ketaatan kok masih ono ngeresulane gitu, berarti nggih belum hidup yang baik menurut Allah. Baik. Yang keenam Bapak Ibu sekalian, buah daripada keimanan, yaitu bahwa semua amal perbuatan dan juga ucapan itu sesuai dengan hati pelakunya. Jadi Bapak Ibu, seorang mukmin yang bisa merasakan buahnya iman itu ketika melakukan apa saja, antara perbuatan, ucapan dan juga hati itu sinkron. Artinya hati ini Bapak Ibu sekalian ada wujud keimanan. Iman iki nek sing jenenge amal perbuatan ini pancen dawuhe Allah. Amal perbuatan ini bener nek miturut teladan saking Kanjeng Nabi. Dan hati ini Bapak Ibu sekalian ikhlas di dalam melakukannya. Ya. Maka Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, nanti bisa dibuka Quran surat Al-Isra ayatnya 19, kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man arada al-akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Jadi Bapak Ibu sekalian, usaha-usaha yang untuk akhirat itu adalah berupa amal perbuatan yang arahnya menuju kepada mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketujuh, buah daripada iman. Yang ketujuh Bapak Ibu, orang yang memiliki iman, sahibul iman, yahdihillahu ilas siratil mustaqim. Orang yang memiliki keimanan Bapak Ibu sekalian, Allah kasih petunjuk menuju jalan yang lurus.